Hai guys, kali ini gue mau ngajak kalian jalan-jalan ke Pulau Lombok nih. Pulau Lombok itu terletak di Nusa Tenggara Barat dan memiliki kekayaan alam yang sangat mengagumkan. Nah, ini dia 11 destinasi wisata yang patut kalian sambangi ya. Yang pertama, Desa Sade. Desa ini dikenal sebagai desa yang mempertahankan adat suku Sasak. Salah satunya yaitu mereka memiliki kebiasaan melumuri lantai rumah dengan kotoran ternak. Tujuannya adalah supaya lantai bersih dari debu, menguatkan lantai, dan untuk mencegah serangga terutama nyamuk masuk ke dalam rumah. Selain itu, keunikan di desa ini adalah tradisi perkawinannya. Saat akan menikah, perempuan tuh harus udah bisa menenun dulu, lalu akan diculik oleh pihak laki-laki. Nah, masuk ke tempat ini nih nggak dipungutin bayaran ya. Tetapi untuk menghargai pemandu yang sudah menjelaskan tentang desa ini, kita bisa beri tips. Nah, desa ini bukanya tuh dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Yang kedua, Goa Bangkang. Goa Bangkang ini merupakan tempat kediaman ribuan kelelawar di dalamnya. Jadi, kalau masuk ke dalam gua ini, disarankan untuk memakai masker untuk meminimalisasi baunya ya. Di sini juga terdapat spot foto yang keren punya, yaitu pas kondisi cahaya matahari masuk ke dalam gua dari atap gua secara langsung. Masyarakat di sekitar sini tuh bilangnya sebagai cahaya Tuhan. Dan untuk mendapatkan cahaya itu disarankan untuk datang siang hari ya, sekitar pukul 12 sampai jam 1 siang itu gitu deh, dan saat cuaca cerah. Untuk masuknya sendiri harganya 60.000 per orang, dan itu udah termasuk untuk peminjaman helm, senter, sama ada guide yang untuk masuk menjelaskan di dalam guanya. Dan pas kita keluar selesai keliling dari guanya, kita juga mendapatkan segelas jus. Tempat ini bukanya dari jam setengah 8 pagi sampai jam setengah 9 malam ya. Ketiga, Pantai Tanjung Aan. Pantai Tanjung Aan ini merupakan salah satu pantai di kawasan Mandalika dan terbilang sepi pengunjung. Pasirnya di sini agak berbeda karena pasirnya tuh bulat-bulat seperti biji merica. Terus ombak yang ada di pantai ini cukup tenang dan kedalaman lautnya juga relatif dangkal. Jadi cocok untuk berenang, untuk bersantai di bawah payung jerami juga. Karena ini pantai, jadi bukanya 24 jam ya. Tiket masuknya juga cuma 10.000 per orang. Keempat, Bukit Merese. Bukit ini juga ada di sekitar kawasan Mandalika dan masih jadi satu kawasan dengan Pantai Tanjung Aan tadi. Bukit ini oleh warga setempat disebut dengan nama Merisik, yang artinya Bukit Gundul. Nah, disebut gundul karena di atasnya tuh nggak ada pepohonan sama sekali. Jadi di sini tuh merupakan lokasi yang paling tepat untuk melihat sunrise dan sunset. Oh ya, kalau kemari tuh better pakai topi atau penutup kepala ya. Karena walaupun udaranya cukup sejuk, tapi panasnya itu nyelekit banget, bisa bikin kepala pusing. Dan di sini tuh nggak pakai tiket masuk, jadi kita bisa mendaki ke atas secara gratis. Kelima, Pantai Mawun. Pantai Mawun ini merupakan salah satu pantai yang masih alami dan sering disebut sebagai Virgin Beach lantaran belum banyak dikunjungi oleh orang nih. Ombaknya juga tidak tergolong besar dan membuat Pantai Mawun ini relatif aman untuk peselancar pemula. Masuknya juga sama, 10.000 per orang. Keenam, Pantai Selong Belanak. Pantai Selong Belanak ini memiliki garis pantai yang melengkung seperti bulan sabit. Garis pantainya tuh sekitar 1 km dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Pantainya cukup landai dan ombaknya pun juga tidak terlalu besar. Jadi sering digunakan sebagai tempat berlatih bagi peselancar pemula. Ketujuh, Taman Wisata Pusuk Sembalun. Tempat ini merupakan dataran tinggi, yaitu sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, yang suhu udaranya di sini tuh dingin dan sejuk. Dari sini kita bisa melihat pemandangan lereng Gunung Rinjani, bukit, dan hamparan area sawah. Sayangnya pas gue datang udah turun kabut, jadi nggak bisa lihat apa-apa deh. Oh ya, karena taman wisata ini masih ada di dalam area hutan, jadi masih banyak monyet-monyet yang berkeliaran.
Walaupun monyetnya kelihatan bersahabat, tapi kita tetap masih berhati-hati ya, karena monyet-monyetnya kadang suka iseng, kayak ngambilin barang atau makanan milik pengunjung. Dan kemarin gue sempet dikejar dan hampir kena cakarnya sama monyetnya loh. Tapi itu ya karena kesalahan gue sendiri sih, karena gue videoin sepasang monyet yang lagi oho-oho. Dia tahu kayaknya di videoin. Maaf ya Nyet, udah ganggu kalian. Taman wisata ini bukanya 24 jam dan harga tiketnya cuma 5.000 per orang ya. Ke-8, Pura Batu Bolong. Pura Batu Bolong ini adalah sebuah pura yang berada di kawasan pesisir Lombok Barat dan menghadap langsung ke laut. Seperti namanya, tempat ini tuh berdiri dengan kokoh di atas sebuah batu karang yang di tengahnya memiliki sebuah lubang. Untuk registrasinya kita bisa kasih seikhlasnya dan langsung masukin ke dalam kotaknya ya. Dan suasana di dalam sini nih, menurut gue tuh langsung berasa beda aja dengan di luar sana. 9. Air terjun Sendang Gile. Air terjun ini lokasinya ada di Desa Bayan. Dan menurut cerita rakyat setempat, Sendang Gile itu dulunya adalah tempat bidadari mandi ketika turun ke bumi. Tetapi ada juga yang bilang bahwa nama ini berasal dari orang yang lagi ngejar singa yang telah mengacaukan sebuah kampung. Nah, orang-orang kampung setempat tuh nyebut singa gila dengan sebutan Sengang Gile. Tetapi lama-lama pelafalannya jadi Sendang Gile. Untuk biaya masuknya bisa lihat di video yang ini ya. 10. Air terjun Tiu Kelep. Kalau dari Sendang Gile kita jalan kaki lagi sekitar 30 menit, kita akan menemukan air terjun yang ada di iklan Aqua nih. Namanya air terjun Tiu Kelep. Ini tingginya mencapai 42 meter. Katanya kalau basuh muka kita di sini atau mandi, kita bisa menjadi awet muda loh. Yang terakhir, Gili Trawangan. Sepertinya kayak ada yang kurang kalau ke Lombok nggak nyebrang ke pulau kecilnya ya. Nah, ini Gili Trawangan adalah pulau yang terbesar di antara 3 pulau kecil yang berada di sebelah barat laut Pulau Lombok. Kesininya tuh kita bisa menggunakan public boat atau juga bisa naik fast boat. Butuh 20 menit deh kira-kira untuk menyeberangnya. Tapi karena gue nggak mau repot, jadi gue ambil paket tour dari hotel. Udah dapet sekalian snorkelingnya juga. Tapi kalau kita jalan sendiri nih, kita ngambil public boat tadi tuh lewat Pelabuhan Bangsal atau Teluk Nara ya. Di Gili Trawangan ini atau orang-orang biasanya nyebutnya dengan nama Giliti, terkenal dengan wisata baharinya yang kayak tadi gue bilang, snorkeling dan menyelam. Di pulau ini juga nggak ada motor, jadi kalau mau keliling kita bisa jalan kaki atau nyewa sepeda. Mau nginep di pulau ini juga asik loh, karena fasilitasnya udah komplit. Walau harga-harganya di sini lebih mahal daripada di Lomboknya, tapi masih banyak yang murah-murah kok. Nggak perlu makan di kafe-kafenya, makan bakso abang-abang di pinggir pantai, apalagi abis mabok laut gitu, juga udah nikmat banget kok. Nah, itu dia 11 destinasi wisata Lombok yang keren-keren punya. Dan masih banyak lagi sih destinasi lain yang gak kalah kerennya. Ikuti terus perjalanan bersama Ijul Panjul ya. See you, bye-bye.